never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Guys, bisa dibayangkan dong apa jadinya jika sepasang kekasih yang mau kawin, tiba-tiba si cowok malah harus mendekam di penjara. Halo viewers, bareng Ed Clipper lagi di sini. Teruntuk orang-orang soleh yang sedang menahan lapar dan segala macam hawa nafsu, Ed Clipper doakan semoga puasa kalian lancar dan bisa berlebaran dengan setelan terbaik, meskipun dapat nyicil dari teman yang sudah biasa menjadi tukang kredit musiman. By the way, untuk kali ini Ed Clipper akan ngasih klip seru dari review sebuah film yang berjudul Konflik tahun 2014. Menceritakan tentang nasib apes seorang tentara yang harus menjalani hukuman di sebuah penjara korup yang berada di Australia. Penderitaannya pun kian menyedihkan saat calon istrinya diincar para sipir gelo dan predator barang pecah belah. Apakah cinta mereka akan bersemi di KUA? Atau malah berakhir kandas karena penjara? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kepulangan seorang tentara bernama Ray yang telah menyelesaikan tugasnya di negara konflik. Ia pun akan memanfaatkan kepulangannya ini untuk menikahi pacarnya yang dulu ia kenal dari aplikasi Goodbye Jomblo. Terlebih lagi, Ray memang sudah tidak sabar pengen punya keluarga samawa dan merasakan sensasinya menjadi papa-papa bersarung sambil ngopi tumpang kaki plus baca koran dari bungkus bala-bala. Miss me. Si pacar yang bernama Kelly terlihat bahagia ketika diberi kejutan akan kepulangan Ray. Apalagi setelah 2 kali lebaran dan 4 kali panen takokak mereka tidak pernah bertemu. Di tengah kebahagiaan Kelly, Ray lanjut melamarnya dengan sebuah cincin emas seberat 2 gram. Meskipun cuma 2 gram, bagi Kelly yang penting kintalan cinta dari Ray selalu ia dapatkan. Setelah lamaran Ray diterima, Kelly dihampiri teman SMA-nya yang dulu pernah ia tolak lantaran selalu memakai motor Supra. Dan setelah sekian tahun berlalu, si boy yang sudah menjadi kaya nyinyirin gaji Ray yang menurutnya tak lebih mahal dari harga kabel kopling mobilnya. Tak puas dengan bacotan saja, si boy nekat pamerin belalainya yang panjang tapi bengkok di depan wajah Kelly. Sungguh tak disangka pisau si boy malah nyocol ke perutnya sendiri hingga ia pun tewas seketika. Singkat cerita, Ray yang sebenarnya membela diri tetap saja dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Lalu si pengacara menyuruhnya untuk jangan khawatir, karena prestasi Ray di militer bisa meringankan hukuman yang harusnya 3 tahun menjadi 18 bulan. Tapi meskipun cuma 18 bulan, Kelly tetap tidak terima karena baginya bakal serasa 18 tahun. Kemudian Ray berusaha menenangkannya. Ia pun berjanji setelah bebas nanti, Ray akan langsung menggelar hajatan kawin dan mengundang Avenged Sevenfold bila perlu. Mendengar keseriusan Ray, akhirnya Kelly pun luluh dan mau bersabar demi rumah tangganya kelak. Beberapa minggu berlalu kita beralih kepada bapaknya si boy yang ternyata seorang pejabat. Dalam suasana masih berduka, si ajudan telah melaksanakan tugasnya untuk mendapatkan informasi Ray, si pembunuh anaknya. Karena bagaimanapun juga, si pejabat tidak akan tinggal diam atas kematian anaknya. Tak cuma itu, ia pun mendapatkan informasi di mana Ray akan menjalani hukumannya. Lanjut kita menuju sebuah penjara yang akan ditempati oleh Ray. Terlihat si kepala sipir yang bernama Jack ditemui oleh si pejabat yang merupakan teman SD-nya dulu. Saat mereka bertemu, Jack bisa merasakan kepedihan temannya ini saat ngomongin si boy yang meninggoy dalam usia muda. Kemudian si pejabat meluapkan unek-uneknya bahwa ia menginginkan Ray menderita selama di penjara. Bahkan ia mau Ray mati di dalam sel kalau bisa. Tak tanggung-tanggung, si pejabat memberikan sekoper duit sebagai pelicin untuk niat jahatnya. Melihat duit segitu banyak, Jack jelas hijau dan mau melakukan permintaan temannya. Sampai tiba waktunya seorang sipir sadis bernama Rico menyambut Ray bersama para napi yang juga baru tiba di penjara. Keberadaan Ray yang seorang tentara jelas membuat Rico senang, karena kapan lagi ia bisa membuli seorang tentara sepuasnya. Ketika asik membuli para napi, kedatangan atasannya membuat kelakuan Rico akhirnya berhenti. Dan hingga pada akhirnya, para napi ini pun mendapatkan kamar super sempitnya masing-masing. Enjoy your new home. Selang beberapa saat, Ray mencoba berbaur dengan para napi yang lagi pada anteng bermain layaknya murid-murid PAUD sebelum masuk kelas. More fucking long.
Gesrekan Ray dengan napi bernama Tony membuat dua geng besar penjara ini hampir saja bentrok. Tapi untungnya, Ray mendapat bekengan dari si ketua geng yang bernama Mazen. Karena memang kalah jumlah, napi kasus ujaran kebencian ini langsung pergi sebelum tubuhnya empuk di damage anak buah Mazen. Dan tak lama kemudian, Pak Sipir memberitahu bahwa mulai saat ini, Ray harus bekerja di perpustakaan dan jangan banyak layaban gak jelas. March. Hari pertama Ray di dalam penjara ia jalani, dan bukan cuma mendapat teman baru, ia pun kini sudah punya komplotan yang membencinya. Hingga suatu ketika, Ray yang sedang rebahan mendapat pemeriksaan rutin dari Rico. Melihat foto Kelly yang aduhai, Rico dengan tengilnya memperagakan fantasinya terhadap pacar Ray. Tak sampai di situ, ternyata Rico ingin melanjutkan kelakuan jahatnya kepada Ray. When you give me something, convict. Berkat seorang sipir baik hati, kelakuan Rico akhirnya berhasil dihentikan. Namun perlakuan tidak menyenangkan tersebut bukan cuma datang dari Rico saja. Ketika Ray sedang mandi, ia digoda seorang napi yang sudah lama tidak melihat perempuan. Lalu pria bernama Hammer ini menyuruh Ray untuk memainkan personelnya yang sudah tegak berdiri. Keributan yang diketahui Rico CS membuat Ray akhirnya dibawa menghadap Jack. Bukannya mendengarkan alasan keributan, Jack malah menyalahkan Ray yang tidak nurut kepada si Hammer. Untuk kedua kalinya, sipir bernama Victor berhasil menghentikan penyiksaan seperti ini. Dan karena tak mau jadi rame, Jack menyuruh Rico untuk mengeluarkan Ray dari hadapannya. Take him away, clean him up. Di hari berikutnya, Ray seperti biasa berkumpul bersama teman-teman baru yang sefrekuensi dengannya. Meskipun ia tahu, si Tony masih menyimpan dendam kepadanya. Di tengah kesibukan Ray bekerja di perpustakaan, ia semakin akrab dengan teman sepekerjaannya di perpustakaan yang bernama David. Meskipun setelannya seperti nelayan, tapi aki-aki ini adalah seorang mantan begal sadis. Ia pun bercerita tentang perampokan yang membuatnya dipenjara seumur hidup. Tapi meskipun tertangkap dan dipenjara, David mengatakan bahwa ia masih menyembunyikan duit hasil rampokannya di suatu tempat. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba Rico memberitahu bahwa Kelly datang untuk menjenguk Ray. Hey, God, I miss you. Mereka yang sama-sama kangen berat terlihat sumringah karena semenjak Ray di penjara, baru kali ini mereka bertemu. Tapi baru juga salaman beda dimensi, si bebel Rico menyuruh Ray kembali ke dalam sel. Alasannya sih karena sudah habis waktu. Tapi bagi Ray, peraturan semua hidung itu jelas membuatnya emosi. Terlebih karena ia merasa Rico dengan sengaja mempermainkannya. Ari maneh kunaon? Ketika Ray meluapkan kemarahannya, David terus menenangkan sahabatnya ini agar tetap bersabar daripada nambah masalah baru dan memperpanjang hukumannya. Tapi karena masih emosi, Ray menenangkan batin dengan bermain judi receh sebatangan dengan komplotan Mazen. Read 'em and weep, baby. Kemenangan yang didapat Ray bersama Billy menjadikan mereka swasembada rokok dan membuat si Otot sirik parah. Pria kekar itu pun menjadi inspirasi Billy untuk membesarkan ototnya yang selama ini kamui dan kurang greget. Berkat kedatangan Will, pertarungan ini pun akhirnya berhasil dihentikan. Dan bukan cuma kelompok Tony yang kecewa, Jack pun gedek karena Ray masih bisa selamat. Akan tetapi buntut dari keributan itu membuat Tony mengajak Ray untuk sparring dengannya. Turn around. Sial sekali, para sipir dan Jack yang mengetahui pertikaian ini akan dijadikan oleh mereka alasan untuk menghukum Ray. Dan sebagai hukuman, Jack akan melokjur knalpot Ray yang pongpet menggunakan pentungan.
Setelah diperkaos pentungan, Ray lalu dibersihkan dari bulir-bulir yang belepotan kemana-mana. Kemudian Ray yang sudah direnggut kehormatannya dibiarkan begitu saja seperti sempak bekas. Sementara Victor yang dari tadi cuma melongo, tidak bisa berbuat banyak karena untuk kali ini, ia benar-benar takut kepada Jack. Di hari berikutnya, Rico dan teman-temannya gibahin Ray yang menurut mereka terbilang tangguh meskipun posturnya gak gede-gede amat. Lalu Victor tiba-tiba meminta mereka untuk segera menghentikan penyiksaan terhadap Ray. Karena kalau tidak, ia akan membuat laporan kepada Will dan para pejabat pemerintahan. Victor pun menyuruh kedua temannya ini untuk mengembalikan duit dari Jack sebagai bayaran untuk menyiksa Ray sejak kedatangannya ke penjara ini. Wah, karena Victor sudah tak sefrekuensi lagi, Rico dan temannya langsung lapor kepada bos mereka. Saat diberitahu semuanya, Jack jelas kesal karena Victor pun jelas-jelas sudah menerima duit darinya. Dan dirasa cuma jadi beban saja, Jack menyuruh Rico untuk segera menghabisi Victor. Hingga di keesokan harinya, salah satu teman Ray melihat ceceran darah yang ternyata berasal dari jasad Victor. Dan sungguh tak disangka, duet Rico sang pelaku malah memfitnah si napi yang tidak tahu apa-apa ini. Di hari berikutnya, Ray nonton para atlet jeruji yang sedang berlatih rugby untuk pertandingan event Buick Cup. Lalu Ray merasa heran dengan si Mazen yang memiliki banyak anak buah. Lalu David menyebutkan alasannya yang tak lain, karena Mazen adalah seorang gembong narkoboy di kalangan para napi. Parahnya lagi, selama ini Mazen mendapatkan dekengan dari para sipir penjara. Di tengah asiknya gibahin orang, Mazen cemburu karena Ray dekat dengan David yang berasal dari kelompok Tony. Kemudian ia meminta Ray memilih, mau bergabung dengannya atau mesra-mesraan terus dengan kelompok David dan Tony. Akan tetapi Ray berkata, jika ia tak mau geng-gengan seperti ABG baru pegang motor, karena ia lebih menginginkan hidup bebas, memiliki banyak teman, dan dikelilingi orang-orang baik. Jawaban alay dari Ray jelas membuat Mazen tidak akan tinggal diam, teman barunya malah diambil kelompok Tony. Hingga ketika ada kesempatan, selang beberapa saat, Ray menemui kelompok Tony yang malah menganggap pelaku pembunuhan bos mereka adalah dirinya. Ia pun menegaskan jika dirinya bukanlah anak buah Mazen atau berasal dari kelompok manapun. Di tengah pembicaraan mereka, Ray tidak sadar jika Mazen sudah mendengarkan semuanya. Singkat cerita, Mazen memanggil Ray yang tidak menganggapnya sebagai teman. Mazen pun tidak habis pikir karena selama ini ia selalu memperhatikan dan melindungi Ray. Begitupun dengan kematian Tony. Mazen udah bela-belain menghabisi orang yang pernah punya masalah dengan Ray. Tapi tetap saja, Ray tidak sulit terlibat dengan konflik para gangster di penjara. When asked of you. Ketika malam datang, Jack marah karena dua sipir suruhannya belum berhasil membuat Ray menderita apalagi mati. Kemudian Jack menyuruh mereka untuk membuat Ray kena mental dulu dengan mengganggu orang-orang terdekatnya. Karena dengan cara begitu, mereka pasti akan dengan mudah untuk menghabisinya. Use any means necessary. It'll be dealt with. Di keesokan harinya, si Hammer yang sedang giliran masak mengincar tubuh Billy yang menurutnya imut-imut dan menggoda. Kemudian ia mencari kesempatan untuk segera melampiaskan hasratnya yang belum tersalurkan. Saat knalpot Billy digagahi si Hammer, Rico mendatangkan Kelly untuk kembali dipertemukan dengan Ray. Tapi sebelum itu, Kelly harus menjalani pemeriksaan dengan membuka semua pakaiannya. Kelly jelas menolak mendengar peraturan yang tidak biasa ini. Namun karena menurut Rico peraturannya sudah ia rubah, Kelly akhirnya bersedia demi bisa bertemu dengan si Ray. Terlebih dengan adanya CCTV, Kelly merasa mereka tidak mungkin akan menyodoknya sembarangan. I've been waiting 2 weeks to get a visit. Di hari berikutnya, Ray merasa aneh dengan sikap Rico yang tiba-tiba sok friendly kepadanya. Kemudian Rico ujug-ujug membicarakan kegemuyan tubuh Kelly yang menurutnya mirip gitar pengamen. She's damn hot. Di sisi lain, Billy sedang merasa bersalah karena telah menghabisi si Hammer sewaktu dirinya diperkaos. Namun hingga pada akhirnya, para sipir menuduh Ray yang telah menghabisi si Hammer.
di mana semua itu tak lain adalah fitnahan Mazen yang kecewa terhadap Ray. Mazen pun berkata jika ia bisa saja menghabisi David, bahkan Kelly sekalipun. Enjoy. Come here. Aksi Ray yang melawan petugas membuat sipir bernama Will menemui Jack. Ia pun tidak percaya Ray yang sebentar lagi akan bebas dengan sengaja membuat masalah. Akan tetapi Jack sudah pasti membela Rico CS dan menyalahkan sikap Ray yang menurutnya biang masalah. Sikap Jack itu pun membuat Will merasa bahwa ada yang gak beres antara Jack dan Ray. Dan hingga pada akhirnya, buntut dari keributan itu membuat Ray dikurung di dalam sel tikus. Setelah cukup lama berada di sel tikus, Ray seolah kena mental dan hampir mendekati gelo. Hingga ketika Will mengeluarkannya, sipir baik hati ini merasa kenapa Ray selalu berurusan dengan Rico dan Jack. Kemudian ia terus meminta Ray untuk menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi daripada menjawab, Ray malah pelangap-pelongo dan cengengesan gak jelas. I can't help you if you don't talk to me. Saat kondisi Ray mulai membaik, komplotan Mazen yang masih kesal berencana untuk menghabisinya menggunakan tangan Billy. Akan tetapi Billy yang pernah diselamatkan oleh Ray tak cukup berani untuk melakukannya. I knew he wouldn't do it. Singkat cerita, Billy meminta ampun karena tidak berhasil melaksanakan tugasnya. Tapi bagi Mazen, kegagalan anak buahnya berarti kematian. Okay, you're still young. Kematian Billy yang masih berumur 18 tahun dengan cepat menyebar dan sampai ke telinga Ray. Ia pun benar-benar marah karena Mazen seolah dengan sengaja memancing kemarahannya. Hingga di keesokan harinya, Ray meluapkan kemarahannya kepada Mazen. Ia pun sudah muak dengan sikap Mazen yang sok-sok menganggapnya keluarga, padahal kelakuan Mazen doyan menghabisi orang-orang terdekatnya. Kemudian Ray menantangnya sparring 1 lawan 1 kepada napi yang selalu dilindungi para sipir ini. How to what? Di tengah keributan, Jack menyuruh para sipir untuk jangan ikut campur karena ia merasa saat inilah Ray bakalan mati dihajar Mazen. Fucking coward who hides behind his boys. Go and do it. Pertarungan yang berakhir ricuh ini akhirnya membuat David terluka, sementara Mazen tewas oleh kelompok Tony. Singkat cerita, Will mengantar Ray yang dipanggil Jack terkait keributan tadi. Dan ketika mereka bertemu, Jack memberitahu bahwa masa tahanan Ray telah diperpanjang. Sontak Ray pun marah karena dari awal, kejadian di dalam penjara selalu dikait-kaitkan dengan dirinya. Lalu dengan santuinya Jack mengatakan bahwa dirinya telah dibayar si pejabat untuk melakukan semua kekacauan agar Ray semakin menderita hidup di dalam penjara. Di tengah kesombongan Jack, ia tidak sadar percakapannya dari tadi sedang direkam oleh Ray. Jack benar-benar tak menyangka dirinya sudah dijebak oleh Ray yang ternyata sudah membawa para polisi. Percakapan tadi pun sudah pasti menjadi barang bukti yang kuat untuk memenjarakannya. Setelah semuanya berakhir, Ray yang sudah menjalani masa tahanannya menemui David. Terlihat mereka pun merasa lega karena si kepala sipir korup itu sudah diringkus oleh kepolisian. Di tengah kebahagiaan mereka, David memberitahu lokasi duit hasil rampokannya dulu. Dan tak cuma diberitahu, David pun memberikan duit $1 juta lebih itu kepada Ray. Tapi dengan syarat, Ray harus memberi sekantong duit kepada anaknya yang sudah 15 tahun tidak menemuinya. Meskipun sempat menolak, Ray akhirnya mau menerimanya. 18 bulan lebih, Ray pun akhirnya bertemu si pacar yang masih setia menunggunya. Singkat cerita,
Ray yang sudah mendapatkan uang simpanan David akan memenuhi permintaan temannya itu. Dan ketika bertemu dengan anaknya David, Ray berkata bahwa semua uang ini adalah pemberian ayahnya. Ia pun meminta wanita ini untuk menemui David yang selalu merindukannya. Setelah permintaan David terpenuhi, kini tinggal saatnya Ray dan Kelly berbelanja keperluan besek untuk acara pernikahan mereka. Di sisi lain, Will yang sudah diangkat menjadi kepala sipir sedang menyambut para napi yang baru tiba. Dan ternyata, si pejabat kini sudah login di penjara atas kelakuannya yang telah mengusik Ray si tentara. Kisah cinta Ray yang tadinya dianggap bakalan lancar, ternyata malah kesandung masalah. Parahnya lagi, ia berurusan dengan seorang anak pejabat. Ya, kalau namanya berurusan dengan pejabat berpelicin, kepala sipir korup pun tunduk dan terus mengganggu Ray menggunakan para napi dan bawahannya. Namun karena basic Ray yang seorang tentara, ia tidak mudah untuk diganggu ataupun dicecar oleh penderitaan. Bahkan ia bisa membalikan keadaan dan membongkar sindikat para sipir yang mata duitan. Jika ada tambahin komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.